Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam teriring kehadiran Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Tiada terasa hari berganti, minggu berpindah, bulan pun datang menanti. Kita kini telah selesai menunaikan salah satu di antara perintah ajaran agama Allah, yaitu kita telah menunaikan ibadah Ramadan sebulan penuh lamanya, yang kemudian disusul dengan salat Idul Fitri, yang insya Allah dalam beberapa waktu akan datang kita akan menghadapi pula perintah Allah, yaitu Idul Adha. Pada kesempatan yang mubarakah ini, banyak hal yang ingin disampaikan melalui mimbar yang mulia ini. Namun suka atau tidak suka, semua perintah dan larangan Allah ditujukan kepada kita manusia untuk selalu menyadari bahwa di atas kekuasaan ada kekuasaan dan kehendak Allah yang berlaku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dalam suatu ungkapan beliau mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bisalasa. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan karuniakan kepadanya 3 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kata beliau, ta'jilut taubah. Orang ini dalam kehidupannya bila ada salah dan khilaf, ialah orang yang senantiasa bersegera diri menyadari dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang selalu dan selalu mengingat adanya kematian. Kemudian kemuliaan yang kedua, kata beliau, wa qana'atul qalbi. Orang yang banyak mengingat kematian, pasti hatinya akan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sedikit ia bersyukur, banyak ia bersyukur, pun kurang ia tetap bersyukur dalam kesabaran. Inilah orang yang senantiasa ingat kematian kan datang suatu saat dalam kehidupannya. Kemuliaan yang ketiga, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yaitu wa nasyat fil ibadah. Orang ini pasti dalam persoalan ibadah ia tergolong orang yang suka memperhatikan dan rajin dalam beribadah. Ini 3 kemuliaan yang Allah berikan, kata beliau, kepada mereka yang sadar suatu saat kehidupan akan berakhir. Ingatlah wahai jamaah kaum muslimin dan yang hadir pada Jumat yang mubarakah ini. Kehidupan dunia pasti ada awal dan tidak mungkin tiada akhir.
Derita yang dialami seorang muslim pasti ada awal, suatu saat akan berakhir. Nikmat yang diperoleh seorang muslim suatu saat akan berakhir sebagaimana ia ada awalnya. Apapun yang ada di muka bumi ini, semua ada awal dan ada akhir. Kecuali ada satu yang hanya ada awal namun tiada akhir. Itulah negeri akhirat. Merugi mereka yang menukar kehidupan yang ada awal dan yang ada akhir dengan sesuatu yang hanya ada awal namun tiada akhir. Bukankah dinamakan negeri akhirat karena tiada akhir sesudah itu? Orang yang memperoleh nikmat karena rajin beribadah, orang yang mendapatkan pahala karena mencapai dan meridai apa yang Allah berikan, maka orang ini di negeri akhirat, Quran dan hadis Rasul mengatakan, ia akan mendapatkan nikmat Allah, surga yang hanya ada awal namun tiada akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ini bentuk 3 kemuliaan mereka yang sadar. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Setiap ada awal pasti ada akhir. Namun coba perhatikan. Man nasyal maut, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, uqiba bisalasah. Siapa yang tidak sadar dan seakan-akan tidak peduli bahwa kematian adalah sesuatu yang hak, maka Allah akan berikan kepadanya 3 kehinaan. Yang pertama, kata beliau, taswifut taubah. Orang yang tidak sadar kematian akan datang, orang ini suka menunda taubat ketika ada kesalahan yang dibuat. Kemudian yang kedua, kehinaan yang akan dihadapi orang seperti ini, tarkur ridha bil kafaf. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa cukup, rela dengan apa yang Allah berikan. Orang yang lupa akan kematian atau acuh dengan adanya kematian, orang seperti ini jarang kita dapati tahu berterima kasih dan bersyukur. Ini kehinaan kedua yang Allah berikan kepada mereka yang tidak sadar setiap kehidupan ada kematian. Dan kehinaan yang ketiga, yaitu at-takasul fil ibadah. Orang seperti ini paling malas dalam beribadah. Pun kalau disuruh beribadah, ia senantiasa berkata, belum waktunya. Datang rezeki Allah berlimpah, seruan haji datang kepadanya, ia berkata, saya belum pantas memperoleh gelar haji. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Haji bukan sebuah gelar. Haji adalah rukun iman yang kelima. Rukun iman yang menjadi standar iman seorang mukmin dan seorang muslim. Karena ibadah haji adalah perintah untuk menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi kita yang belum mempunyai kemampuan, maka jadikan ketidakmampuan ini diwujudkan dalam bentuk niat dan doa. Terkadang doa dapat menjadi jawaban, walaupun niat berbarengan tanpa doa, niat kan sulit terwujud. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Sebagai akhir daripada khutbah yang singkat ini, apa yang akan dialami ketika manusia masing-masing menemui kematiannya? Dalam Quran Allah menyebut ada perbedaan istilah dalam soal menjelang kematian. Mereka yang taat, mereka yang tahu diri, sadar dengan apa yang Allah perintahkan dan sadar dengan apa yang Allah larangkan, maka ketika di akhir kehidupan, Quran mengatakan ia menghadapi sakratul maut. Namun tidak bagi mereka yang durhaka. Perhatikan pada Quran surat Qaf ayat 19. Allah menyebut kata sakratul maut. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut sebagai bukti kebenaran kepada mereka yang beriman, yang dahulu kala kebanyakan manusia selalu menghindar daripadanya. Namun tidak,
bagi mereka yang durhaka selama hidupnya. Ibadahnya hanya Jumat sekali seminggu. 5 waktunya kalau suka dikerjakan, kalau tidak, tidak takut untuk meninggalkannya. Belum lagi perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa kata Quran? Mari kita lihat pada Quran surah Al-An'am ayat 93. Allah ingatkan, mereka yang durhaka tidak akan mengalami sakaratul maut di akhir hidup. Tapi mereka dinamai Quran dengan gamaratul maut, yang artinya tekanan-tekanan sakaratul maut. Quran surah Al-An'am ayat 93, Allah berfirman pada pertengahan ayatnya, walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum fadhuqul adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sekiranya engkau mampu melihat mereka-mereka yang zalim dalam hidupnya menghadapi akhir hidup, mereka mengalami tekanan-tekanan sakrat. Apa yang dirasakan kala itu? Ayat berlanjut mengatakan, saat itulah bila engkau sanggup melihat bagaimana malaikat mendatanginya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkan rohmu, atau kami yang paksa untuk keluarkan. Fadhuku adzabal hun, hari ini rasakan siksaan yang menghinakan. Karena dahulu kala engkau ketika mendengar firman Allah, engkau berkata, itu hanya kehendak dan kemauan si mubalik semata. Ketika engkau mendengar hadis-hadis Rasul disampaikan dari mimbar ke mimbar, engkau berkata, itu pun kalau aku mau, kalau tidak siapa yang mau melarangku. Quran ditutup dengan ayat tadi. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Bukankah dahulu kala, dikala engkau kuat dan sehat, mampu dan berkuasa, engkau berlaku sombong dan congkak terhadap firman-firman Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani